Rest area berkonsep unik ini berada di kilometer 456 Jalan Tol Trans Jawa yang berlokasi di ruas Semarang Solo. Yang menjadikan rest area bernama Resta Pendopo kilometer 456 ini unik adalah jembatan yang menghubungkan dua tempat istirahat di kedua sisi jalan tol. Nah, sekarang saya lagi ada di rest area Resta Pendopo kilometer 456 yang dihubungkan dengan menggunakan connection bridge atau jembatan penghubung untuk kedua rest area. Di sebelah sana, rest area 456 menuju ke arah Solo, dan di belakang sana, rest area kilometer 456 arah Jakarta. Dan saya berdiri tepat di atas jalan tol Trans Jawa. Tuh. Nah, saya akan eksplorasi bagaimana suasana dan juga keadaan daripada rest area kilometer 456 ini, mulai dari tempat ibadahnya, tempat makannya, dan suasana yang memang disajikan bagi para pengendara yang singgah di lokasi ini. Apakah bisa bikin yang ngantuk jadi seger, yang lapar jadi kenyang? Kita eksplorasi langsung rest area yang juga dinobatkan sebagai rest area terindah di Indonesia ini. Desain arsitekturnya terinspirasi rumah joglo khas Jawa Tengah. Tata ruang interiornya juga menggunakan konsep mezanin dengan ruang terbuka hijau. Selain tempat ibadah, toilet, dan pusat ATM, sejumlah resto ternama dan UMKM, ada juga toko fashion dan SPKLU bagi kendaraan listrik dengan pengisian daya ultra cepat. Dikelilingi pemandangan alam yang indah, beberapa tempat di rest area ini juga bisa menjadi spot foto bagi para pengunjung yang singgah. Awalnya dulu ya, itu tahun berapa ya, mungkin 3 tahun yang lalu kali ya. Itu anak saya itu ngerasa, kok ada mall ya di tengah jalan kan gitu. Mana sih itu loh, ada mall, ada mall. Wah, nah setelah itu kita turun. Waktu itu mungkin yang sisi sini belum sempurna terbangun ya. Kita, oh iya ya bener ya, unik ya, ada orang jual baju-baju, terus makanan juga yang anak-anak suka gitu. Nah ini teman-teman akhirnya ngelis, ini nanti mampir di sana aja gitu, karena kita ntar bisa istirahat, bisa sholat, bisa makan. Property Management Head Resta Pendopo kilometer 456, Raymond Aditya Wahyudi, mengatakan menjelang liburan akhir tahun ini sejumlah persiapan telah dilakukan. Fasilitas tambahan yang pertama kita ada stasiun pengisian bahan bakar umum modular. Jadi di hari-hari biasa itu tidak ada, tapi di periode Nataru ini ada di sisi A dan sisi B. Nah, yang kedua adanya bengkel Satgas ya. Jadi kita bekerja sama dengan Astra Daihatsu, kita standby bengkel di sisi A. Jadi di situ melayani untuk pengguna jalan yang kendaraannya bermasalah ataupun hanya mengecek, itu bisa fasilitas kita sediakan selama 24 jam. Terus kita juga mengakomodir pengguna jalan yang menggunakan kendaraan listrik. Jadi kita di sisi A dan sisi B, di dua sisi ini sudah ada stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum yang beroperasional juga selama 24 jam. Terus fasilitas-fasilitas umum juga kita siapkan seperti toilet, tempat ibadah, musola, masjid, kita siapkan khusus juga buat pengguna jalan ini. Hanya saja, jika dibandingkan dengan sejumlah rest area bertipe A yang luasnya lebih dari 6 hektar dan bisa menampung 500 hingga 1.200 kendaraan, rest area kilometer 456 ini hanya memiliki luas sekitar 5 hektar atau masuk dalam kategori B. Hal ini berpengaruh terhadap kapasitas tempat parkirnya yang hanya bisa menampung sekitar 150 hingga 210 kendaraan pada waktu-waktu ramai seperti mudik lebaran dan libur Nataru. Albi Pratama, Indra Raharja, Jawa Tengah.